Selanjutnya kita akan berbicara tentang konsep dasar dan perkembangan fintech. Apa sih fintech itu? Fintech itu singkatan Financial Technology. Simpelnya, fintech itu adalah inovasi teknologi yang diterapkan di bidang keuangan. Dengan fintech, transaksi bisa jadi lebih mudah, lebih cepat, dan efisien. Kemudian bisa setiap saat, tidak perlu menunggu lembaga keuangan atau bank buka atau tutup. Contoh-contohnya bisa pembayaran online, dompet digital, dan pinjaman online. Manfaat-manfaat fintech, pertama praktis, bisa di mana saja, kapan saja. Kemudian efisien, cepat, hitungannya cuma detik aja. Tidak sampai kita mesti ke bank, mesti antri, mesti parkir dulu. Transaksi bisa berlangsung dalam hitungan detik saja. Kemudian inklusif, akses layanan keuangan bisa di mana saja. Karena sekarang pemilik smartphone dan jaringan internet sekarang sudah sangat meluas di Indonesia terutama. Dan lanjut dari asal-usul fintech. Walaupun namanya fintech itu mungkin baru beberapa tahun populer ya, tapi sejarahnya jauh lebih dalam. Itu fintech itu adanya sudah lama. Bahkan sebelum adanya kita mengenal komputer dan internet yang seperti sekarang. Nah, ini kalau kalian lihat di situ ya, di slide-nya, perkembangan awal itu ada telegraf, ada kartu kredit di pertengahan abad 20, kemudian berkembang komputer dan internet ya tahun 60-70 ya, 60-70 baru komputer ya. Internet itu masih di ranahnya militer. Kemudian baru berkembang di tahun 80-an, 90-an sampai teknologi untuk safety-nya di internet itu berkembang, memungkinkan untuk nasabah mengakses rekening mereka dan melakukan transaksi online. Barulah di situ fintech berkembang. Era modern itu dimulai pada era milenium baru dan munculnya smartphone yang semakin mempunyai kemampuan untuk mengakses aplikasi-aplikasi di luar kemampuan telekomunikasi lagi. Kemudian bermunculnya startup fintech yang menawarkan solusi inovatif di berbagai bidang keuangan seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, atau insurtech. Apa sih ini? Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian pada perkembangan fintech di Indonesia pada saat ini, fintech itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari bayar tagihan, transfer uang, investasi, beli barang, lain-lain semuanya bisa dilakukan secara digital. Pembayaran digital bisa lewat GoPay contohnya, atau OVO, atau Dana. Pinjaman online ada beberapa fintech seperti Akulaku atau Kredivo. Kemudian untuk investasi banyak, ada Bibit, Ajaib, maupun yang lain-lain. Nah, lingkupnya fintech sampai mana aja sih? Fintech itu mencakup berbagai inovasi teknologi yang diterapkan di industri jasa keuangan. Sementara ini ada beberapa kategori utama kemungkinan di masa depan itu akan berkembang lagi. Yang pertama otomatis pembayaran digital. Yang kedua pinjaman online. Yang ketiga investasi, kemudian asuransi. Yang terakhir adalah blockchain. Sekarang kita melihat dampak positif fintech. Dampaknya yang pertama jelas kemudahan transaksi. Bisa di mana saja, waktunya lebih cepat, bisa oleh siapa saja. Yang kedua efisien. Proses transaksi menjadi lebih efisien sehingga mengurangi biaya operasional maupun overhead. Kemudian yang selanjutnya adalah inklusi keuangan. Masyarakat yang sebelumnya tidak bankable, dianggap bank itu tidak bisa memberikan pinjaman ataupun di bankable gitu. Mereka akhirnya bisa mengakses layanan keuangan dengan adanya fintech tersebut. Kemudian dampak positif yang berikutnya adalah stimulasi pertumbuhan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi digital tentu akan menambah pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, selain ada dampak positif tentu ada tantangannya. Pertama masalah keamanan data. Kemudian masalah regulasi, kemudian ada literasi digital, terutama yang kalau keamanan data dan regulasi itu keamanan data itu partnya orang-orang teknologi yang pengembang. Regulasi partnya adalah pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan. Yang ketiga adalah literasi digital, itu menjadi part kita semua karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang teknologi finansial. Kenapa sih fintech itu penting? Karena ada masalah aksesibilitas. Fintech itu membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, efisiensi. Transaksi keuangan akan lebih cepat dan efisien. Kemudian masalah inovasi. Fintech akan terus menghadirkan inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Trennya kemana fintech itu? Tren fintech di masa depan itu ada beberapa macam. Di sini kita akan bahas 3 ya. Masalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. AI ini akan semakin banyak digunakan untuk personalisasi layanan dan deteksi fraud. Kemudian yang kedua blockchain. Teknologi blockchain akan meningkatkan keamanan transaksi dan transparansi. Yang ketiga adalah fintech syariah. Fintech syariah akan semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim.
Jadi kesimpulannya, fintech itu telah mengalami perjalanan panjang dari teknologi sederhana seperti telegraf, ya, seperti tadi kita bahas dalam sejarahnya, menjadi industri yang sangat kompleks dan inovatif seperti sekarang. Dengan perkembangan teknologi yang mengirim pesat, kita dapat berharap akan muncul lebih banyak lagi inovasi-inovasi fintech di masa depan.